menonton. Latar belakang. Cabai termasuk tanaman hortikultural yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat petani di Indonesia. Selain sebagai penambah cita rasa dalam masakan, buah yang satu ini juga memiliki manfaat kesehatan. Salah satunya yaitu mencegah penyakit kanker. Karena buah cabai terdapat kandungan Listeriosus dan capsaicin. Pengertian cabai. Cabai merupakan tumbuhan yang digolongkan ke dalam anggota genus Capsicum. Secara umum, cabai memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin. Di antaranya adalah kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, B1, dan vitamin C. Teknik budidaya. Berikutnya adalah pembibitan. Langkah pertama yaitu pemilihan benih dan pembibitan. Kriteria benih yang baik digunakan sebagai bibit yaitu benih yang berasal dari pohon yang sehat, dalam artian tanaman induk yang akan diambil buahnya. Sebagai bibit tidak terserang hama dan penyakit. Penyiapan lahan. Kriteria tanah yang bagus untuk budidaya cabai yaitu gembur, kaya bahan organik, tidak berair atau becek, dan memiliki pH sekitar 5-6 atau 8. Rukman 1994. Tanah pada lahan yang akan ditanami dibersihkan dari rumput kemudian digemburkan, bisa dengan cara dicangkul atau dibajak. Penanaman bibit tanaman cabai lebih efektif dilakukan pada sore atau pagi hari karena suhu matahari yang pas. Lalu bibit yang ditanam sebaiknya bibit yang telah berumur 17-23 hari atau telah memiliki jumlah daun sebanyak 2-4 helai. Pemeliharaan. Pada fase awal pertumbuhan atau tanaman masih dalam tahap penyesuaian diri dengan lingkungan baru, penyiraman tanaman perlu dilakukan secara rutin setiap hari, terutama pada musim kemarau. Setelah tanaman tumbuh kuat serta perakarannya, tanaman cukup disiram 3 hari sekali. Pemupukan. Pemupukan pertama dilakukan ketika tanaman berusia 1 minggu pertama, yaitu dengan pupuk kandang yang ditaruh pada lubang tanam dengan dosis 1 ton per hektar, atau dapat juga dengan cara ditugal pada samping tanaman. Lanjut, pemupukan kedua dilakukan pada saat tanaman berusia sekitar 3 bulan. Cara pemupukannya adalah dengan mencampurkan pupuk NPK, KNO putih, urea serta TSP dengan perbandingan 4:1 sehingga total semua 8 kilo. Kemudian dilarutkan dengan air sebanyak 250 liter, kemudian dikocorkan pada perakaran tanaman cabai dengan dosis 250 ml per tanaman. Lanjut, untuk pemupukan tanaman setelah 3 bulan lebih dapat menggunakan pupuk campuran yang sama pada pemupukan saat tanaman berumur 1 bulan. Hanya saja jumlah dosisnya yang ditambah 2:3, lalu 8:2, dan dilarutkan dengan air sebanyak 250 liter. Kemudian disiramkan pada tanaman cabai dengan dosis 250 ml per tanaman. Pemupukan ini dapat dilakukan setiap 2 minggu sekali. Panen. Jika tanaman dirawat dengan baik, biasanya sudah dapat dipanen pada usia 4 bulan. Pemanen dapat dilakukan selama 2 kali seminggu. Kriteria buah yang sudah siap panen adalah buah yang tua. Biasanya ditandai dengan biji yang padat, berisi, dan apabila ditekan buahnya keras. Buahnya berwarna hijau tua atau hijau kemerah-merahan. Satu, manisan cabai. Pengolahan manisan cabai bertujuan untuk memanfaatkan kulit buah cabai dari usaha pembenihan cabai. Setelah dilakukan pengambilan biji untuk benih, kulit buah dibuang begitu saja dan menjadi limbah yang tidak bermanfaat. Manisan cabai. Perendaman kulit cabai dengan larutan kapur sirih selama 12 jam
pencucian dengan air panas setelah perendaman, pemasakan dengan gula, dan pencetakan serta pekeringan. 2. Cabai blok. Pengolahan cabai blok ditujukan untuk memperpanjang masa simpan cabai dan meningkatkan nilai tambah. Cabai blok dapat berbentuk blok, chip, atau bentuk lainnya. Hal ini tergantung cetakannya. Proses pengolahan cabai blok: sortasi, pembuangan tampuk, pencucian, pemblansiran, penggilingan, pencetakan, serta pengeringan. Bubuk cabai. Tepung cabai merupakan hasil dari penggilingan cabai kering. Kualitas tepung cabai sangat tergantung dari perlakuan pendahuluan yang diberikan pada cabai segar sebelum dikeringkan. Pemasaran cabai. Saluran utama pemasaran cabai bermula dari petani menjual produk ini ke pedagang pengumpul, diteruskan ke pedagang lokal, dan akhirnya ke pedagang besar. Cabai yang sudah diinovasi seperti manisan cabai dan lain-lain akan dipasarkan di pasaran lokal ataupun ke daerah lainnya. Kesimpulan 1. Agar memperoleh hasil yang maksimal dalam melakukan budidaya cabai, perlu memperhatikan kondisi lahan dan harus mengetahui secara pasti bagaimana cara budidaya cabai yang baik. 2. Dalam menginovasi cabai seperti manisan, cabai blok, dan bubuk cabai agar cabai yang telah dipanen agar memiliki nilai lebih atau harga yang tinggi. 3. Pemasaran cabai yang sudah dijadikan manisan. Cabai blok dan bubuk cabai memiliki nilai tambah yang bagus bagi petani dikarenakan sudah melakukan inovasi. Agar cabai yang telah dipanen sebagian memiliki nilai tambah yang bagus, dengan cara ini petani cabai tidak bingung dalam pemasarannya.